Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 5 semester 1, bab 4, bab 3, Memahami Kehidupan. Pembelajaran 11, 4 jenis karma. Anak-anak sekalian, sebelum belajar, mari kita awali dengan doa dan duduk hening. Pertama-tama, mari kita bacakan doa pembuka belajar. Saya undang anak-anak sekalian untuk bersikap anjali. Kita bacakan doa pembuka belajar bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha, dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita hening sejenak untuk tenangkan batin dan pikiran, sehingga kita bisa belajar dengan tenang dan berhasil. Ayo kita duduk hening, duduk dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas, katakan dalam hati. Aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran 11 ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan 1. Dapat menerima 4 jenis karma sebagai sebuah kebenaran. 2. Dapat menganalisis 4 jenis karma dalam kehidupan. 3. Menilai fenomena kehidupan berdasarkan pemahaman terhadap 4 jenis karma. Ayo mengingat. Anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat pelajaran ini? Iya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang keinginan. Masih ingat apakah keinginan dalam agama Buddha? Kita ingat ya, kalian kemarin sudah pelajari bahwa Buddha pernah bersabda bahwa keinginan atau niat itulah sebenarnya karma. Jadi niat atau kehendak adalah karma. Nah, gambar ini anak-anak sekalian menjelaskan tentang berbagai keinginan. Ada anak yang punya angan-angan, keinginan, punya niat untuk memberi hadiah pada ibunya kelak saat ulang tahun pada tanggal 12 Desember. Ada juga seorang gadis ya, begitu punya uang, punya banyak keinginan. Apa itu? Ingin punya sepatu, ingin beli komputer, beli handphone, ya, dan juga beli baju. Nah, ada anaklah seorang bapak-bapak juga punya keinginan banyak sekali, ya, ingin mobil, sepeda, dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah contoh-contoh keinginan.
keinginan sama juga karma atau niat atau kehendak. Jadi, ya, ketika kalian sudah berkeinginan, berkehendak, sebenarnya kalian sudah melakukan karma. Karma melalui apa? Melalui batin, melalui pikiran. Nah, setelah dilakukan, karma itu bisa dilakukan melalui ucapan. Itu gambar seperti orang sedang berbicara. Itu adalah karma melalui ucapan. Sedangkan ada anak-anak yang sedang mencuci piring, ya. Setelah makan, mereka belajar mencuci piring, dibantu oleh kakak-kakaknya, para pembina. Nah, itu contoh karma melalui tindakan, melalui badan jasmani. Perbuatan apa? Perbuatan baik. Gitu ya. Nah, itu semuanya didasarkan oleh niat, kehendak. Tanpa ada niat, tanpa kehendak, tidak akan bisa melakukan perbuatan apapun. Ya. Jadi yang disebut karma itu adalah perbuatan yang didasari oleh niat, oleh keinginan. Lanjut. Ini pelajaran minggu lalu. Lalu sekarang kita akan belajar tentang apa? Ini dia. Ayo mencari tahu. Gambar apa ini kira-kira ya? Nah, yang pertama adalah seorang laki-laki tua menerima persembahan, menerima sedekah, menerima dana, ya sedekah atau amal ya. Ibu-ibu memberikan amal sedekah pada seorang laki tua. Tapi di lain kesempatan, laki-laki tua ini juga berbuat baik, memberikan dana kepada para biku. Nah, ini juga contoh karma, anak-anak. Nah, di pihak lain ada seorang rumah tangga, ya, suami istri yang berdana makanan kepada para biku sangga. Nah, akibat dari perbuatan ini, mereka pernah terlahir menjadi dewa. Nah, ini gambar dewa yang kanan bawah, ya. Nah, itu. Jadi ini contoh perbuatan baik. Perbuatan baik yang menghasilkan akibat atau hasil yang baik pula. Anak-anak sekalian, Buddha dalam Anguttara Nikaya 4, 232 menyampaikan bahwa para biku, 4 jenis karma ini dinyatakan olehku setelah aku merealisasikannya melalui pengetahuan langsung. Apakah 4 itu? Karma gelap dengan hasil yang gelap, karma terang dengan hasil yang terang, karma gelap dan terang dengan hasil gelap dan terang, karma yang tidak terang dan tidak gelap dengan hasil tidak terang dan tidak gelap yang menuju kehancuran karma. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan membahas Sabda Buddha dalam Anguttara Nikaya 4, 232, yaitu tentang 4 jenis karma. Yuk, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Yang pertama yang dijelaskan oleh Buddha tadi dalam Anguttara Nikaya 4, 232 disebut sebagai karma gelap dengan hasil yang gelap. Nah, ini contohnya bisa dikatakan juga karma hitam dengan hasil yang hitam. Apa itu karma gelap atau karma hitam? Yang menghasilkan karma gelap atau hitam, ya, atau dengan kata lain karma buruk maka menghasilkan keadaan yang buruk pula. Jadi karma gelap atau karma hitam itu sama juga dengan karma buruk atau perbuatan buruk. Perbuatan buruk akan menghasilkan kondisi yang buruk pula. Perbuatan buruk apa contohnya? 1.
Nah, perbuatan buruk dengan menyakiti, menganiaya, atau mungkin melakukan pembunuhan, itu adalah perbuatan buruk, sehingga menghasilkan kondisi buruk. Di penjara, ya, pendek umur, sakit-sakitan juga terjadi. Ya. Kedua, perbuatan buruk suka mencuri. Ini gambar karena suka mencuri, akibatnya apa? Yang nomor 2, akibatnya menjadi lahir dalam keadaan kesulitan, ya, susah rezeki sampai menjadi hidup dalam kesusahan, susah rezeki. Perbuatan buruk tidak setia, menghasilkan apa? Menghasilkan kondisi sakit hati, patah hati, ya, perpecahan dalam rumah tangga, perpecahan dalam kepercayaan, karena dia tidak setia. Perbuatan buruk suka berbohong, yang keempat. Ya, ini perbuatan buruk suka berbohong yang keempat. Ini adalah contoh, ya, hidungnya panjang ya. Apa kondisi buruknya? Hasil karena perbuatan buruk bohong, maka hasilnya buruk pula. Apa itu? Ya, tidak punya teman sendiri, ya, tidak dipercaya orang lain dalam kesendirian, kesepian, sedih dalam kesendirian. Nggak ada yang mau percaya kepada orang yang suka berbohong. Ini kok. Jadi, perbuatan buruk hasilnya juga kondisi yang buruk. Yang kelima, gambar nomor 5 ini adalah orang sedang mabuk-mabukan, perbuatan suka mabuk-mabukan, pelanggaran sila kelima Pancasila Buddhis. Apa hasilnya? Sakit-sakitan. Nih ya, sakit jantung. Dan kondisi-kondisi yang lain, badan lemah, ya, ringkih, banyak penyakit, hidupnya tidak bisa bahagia karena suka mabuk-mabukan. Nah, inilah anak-anak sekalian yang dimaksud dengan karma gelap dengan hasil gelap, atau karma hitam hasilnya hitam. Apa itu karma hitam hasil hitam? Yaitu perbuatan buruk yang mengkondisikan keadaan buruk pula. Jadi semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh setiap seseorang akan menghasilkan kondisi yang buruk pada dirinya, cepat atau lambat. Nah, ini jenis karma yang harus kita hindari karena tidak satupun orang yang menginginkan kondisi buruk dalam hidupnya, kan begitu. Terus yang kedua, nilai yang kedua, karma terang dengan hasil terang. Nah, ini masih salah nulis nomor 3, harusnya nomor 2 ya. Karma terang dengan hasil terang, atau karma putih dengan hasil putih. Apa artinya? Yaitu karma yang baik, maka menghasilkan kondisi yang baik pula. Nah, ini adalah contoh-contoh, apa contoh karma yang baik? Contohnya melaksanakan Pancasila Buddhis. Apa itu melaksanakan Pancasila Buddhis? Ini nomor 1. Kegiatan apa ini? Melepas binatang, ya, melepas penyu ke laut. Ini adalah perbuatan baik, melepas kehidupan, mencintai kehidupan. Apa akibatnya? Kondisinya maka menjadi sehat, kuat, dan panjang umur. Ini gambar seorang nenek tua yang sehat. Ini adalah buah pahala dari perbuatan baik, tidak melanggar sila pertama Pancasila Buddhis, yaitu tidak membunuh, dan sebaliknya dia mencintai kehidupan. Yang kedua, suka beramal, suka berderma, berdana. Akibatnya adalah rezeki lancar sehingga bisa menjadi miliarder. Ya, rezeki lancar, berkecukupan, hidup enak karena bisa menjadi orang kaya. Tuh. Dan yang ketiga, apa ini artinya? Setia. Ya, jari kelingking dan jari kelingking diikat. Ini melambangkan kesetiaan kepada pasangan. Nah, kalau hidupnya setia pada pasangan, setia pada janji yang diucapkan, ya, akan melahirkan kondisi apa? Saling percaya. Nah, ini
sampai tua, bahagia sampai tua. Ya, kesetiaan menghasilkan apa namanya ini? Kerukunan ya. Kerukunan sampai kakek nenek. Gitu ya. Hidup rukun sampai kakek nenek. Karena setia. Yang keempat, gambar apa ini? Menutup mulut artinya pantang berbohong, ya, pantang berucap kasar, pantang menipu, itu. Karena pantang berbohong, apa hasilnya nomor 4? Saling percaya, ini gambarnya tos, ya, artinya siapapun percaya kepada kita, pada mereka yang bisa menjaga ucapannya, jujur tidak berbohong. Ini ya, apa pahala atau berkah dari menjaga ucapan. Jadi dipercaya. Yang kelima, apa ini? Kepala ada yang menyala. Artinya apa ini? Sadar. Ya, artinya pikirannya terang, pikirannya mengerti sadar. Tidak sebaliknya seperti yang melanggar sila keempat, mabuk, ya nggak sadar. Ini pikiran sadar, pikiran yang terang, tidak mabuk-mabukan, ya. Orang yang banyak pengetahuan, kenapa terang? Karena banyak pengetahuan, banyak ilmu yang dimiliki. Apa akibatnya? Akibatnya adalah menjadi orang yang cerdas, ya. Kecil-kecil sudah sarjana. Nah, menggambarkan orang yang cerdas. Inilah ya, kalau otak kita terang, jelas, banyak pengetahuan, tidak suka mabuk-mabukan, maka menjadi orang yang cerdas, berpengetahuan, pandai. Inilah yang dimaksud dengan karma terang. Ini 1-5 itu adalah karma terang, perbuatan baik, maka kondisinya baik. Inilah kondisi yang diinginkan. Maka kalau kita ingin hidup kondisi yang menyenangkan, membahagiakan, maka harus melakukan karma yang baik. Inilah jenis karma yang kedua, yaitu karma terang dengan hasil terang. Atau karma baik, hasilnya menjadi baik. Lanjut yang ketiga, yang disampaikan oleh Buddha tadi dalam Anguttara Nikaya 4, 232 adalah adanya karma gelap dan terang dengan hasil gelap dan terang. Apa maksudnya nih? Karma gelap dan terang ibaratnya adalah karma hitam dan putih itu bercampur. Ibarat seperti bercampurnya garam dengan air. Jadi karma baik dan buruk itu bercampur. Maka hasilnya, karma baik dan buruk itu juga menjadi bercampur. Itu terang dan gelap dengan hasil terang dan gelap. Apa contohnya? Nah, ini contoh gambarnya. Contohnya adalah seorang orang kaya, nih ceritanya, sedang berdana, memberikan sedekah kepada orang miskin. Tetapi di balik perbuatan baiknya, dia punya pamrih apa? Direkam melalui video, ya, difoto. Jadi ada pamrih untuk terkenal. Nah, inilah yang dikatakan perbuatan baik bercampur dengan hal-hal yang buruk yang nggak perlu. Yang buruknya ini apa? Pamrih untuk berkenal. Perbuatan baiknya apa? Berdana. Akibatnya apa? Akibatnya menjadi orang kaya, tetapi dia tidak sadar dalam bahaya. Ini ibaratnya tanah sedang ambruk di tepi jurang. Itu. Jadi apa namanya? Perbuatannya ini mengkondisikan seperti ini. Contoh yang lain, suka melepas makhluk hidup, tetapi suka menyakiti, ya, suka melepas binatang, fangsen, tetapi di lain waktu juga masih suka menyakiti makhluk hidup, baik melalui ucapan maupun melalui badan jasmani, suka menyakiti misalnya. Ya, ini apa kondisinya? Ya, panjang umur, tetapi sakit-sakitan. Yang kedua, orangnya suka beramal, tapi juga suka korupsi. Nah,
Ada orang yang suka beramal, ya orang kaya, tetapi dia juga misalnya menindas rakyat kecil misalnya. Ya, banyak kan orang-orang yang suka gitu ya, untuk menutupi perbuatannya yang buruk, boleh hasil korupsi atau boleh hasil apa namanya, menindas misalnya ya. Dia suka beramal dengan apa kepada sangga misalnya. Suka jadi ini menjadi bercampur ya. Yang ketiga, sayang pada suami atau istri tapi juga masih kadang-kadang tidak setia ya, suka tergoda oleh orang lain. Sayang sebenarnya pada suami istrinya tapi tidak setia. Ada yang seperti itu. Yang berikutnya, ada orang yang senang berbicara sopan dan santun, tetapi juga masih suka berbohong. Jadi intinya anak sekalian, perbuatan karma baik dan buruk itu bercampur ketika kita melakukan kebaikan disertai dengan pamrih, dengan niat-niat yang enggak benar. Itu ya. Jadi perbuatan baik jangan dikotori, dicampur dengan perbuatan-perbuatan buruk saat berbuat baik supaya hasilnya menjadi murni, bersih sama. Hasilnya putih ya, hasilnya terang. Inilah jenis yang ketiga, karma gelap, hasil gelap atau karma hitam dan putih ya, bercampur dengan apa karma hitam dan putih dengan hasil hitam dan putih. Terang dan gelap dengan hasil terang dan gelap. Berikutnya yang keempat. Nah, inilah anak-anak yang keempat adalah karma yang tidak termasuk dalam terang dan gelap dengan hasil tidak terang dan gelap. Ya, tidak digolongkan sebagai perbuatan baik atau buruk, hasilnya juga bukan perbuatan baik atau buruk. Apa itu? Yaitu perbuatan yang tidak digolongkan sebagai baik dan buruk serta keduanya, yaitu 8 unsur jalan utama, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar, pandangan benar, dan pikiran benar. Inilah yang dimaksud dengan karma yang bukan hitam dan putih, dengan hasil bukan hitam dan putih, yaitu karma yang menuju tercapainya nibbana. Karma atau perbuatan yang dilakukan menuju terhentinya karma. Perbuatan yang berfungsi yang menghasilkan terhentinya karma. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan bukan hitam, bukan putih, atau bukan keduanya. Hasilnya juga seperti itu. Yaitu karma yang perbuatan yang terdapat dalam jalan mulia berunsur 8. Apa itu? Ucapan benar, perbuatan benar, dan seterusnya sampai kepada pikiran benar, pandangan benar. Inilah anak-anak sekalian, perbuatan-perbuatan ini menuju terhentinya karma dan tercapainya nibbana. Inilah 4 jenis karma yang dijelaskan oleh Buddha dalam Anguttara Nikaya 4.232. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah anak-anak sekalian, sekarang kamu sudah belajar tentang 4 jenis karma. Apa itu? Yang pertama, karma baik. Yang kedua, karma buruk. Ketiga, karma baik dan buruk. Yang keempat adalah karma bukan baik dan bukan buruk. Karma baik hasilnya akan baik, karma buruk hasilnya akan buruk. Karma baik dan buruk hasilnya menjadi baik dan buruk. Karma bukan baik dan bukan buruk adalah karma yang menuju tercapainya nibbana. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengingat pelajaran kita hari ini, nah selanjutnya bernyanyi.
Sebelum bernyanyi, ini ada tugas latihan untuk kalian kerjakan. Silakan di screenshot, kamu tulis pertanyaannya dan jawab, kemudian dikirim kepada Bapak Ibu guru kalian. Ya, ya. Sekarang kita belajar bernyanyi yang terkait dengan karma tadi. Ya, judulnya pengendalian diri yang dinyanyikan ciptaan Antono Hate. Menaklukkan ribuan orang tak dapat disebut pemenang, tapi menaklukkan diri sendiri ialah penakluk gemilang. Lahir tua, sakit dan mati, menderita hidup di dunia. Perbuatan selalu yang tercela, pasti kau akan menderita. Baik patut dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Pengendalian diri itu pasti membuat bahagia. Hukum karma pasti berlaku, hukumnya alam semesta telah diterangkan oleh Sang Buddha, Sang Guru yang kita puja. Nah, demikian anak-anak sekalian, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan tangannya Anjali, kita tutup dengan doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha, dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.